Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabilatul Syarifah dari kelas 1 MPAIB akan menguraikan hasil review kitab tafsir kontemporer, yaitu Tafsir Nurul Quran karya Allamah Kamal Fakih Imani. Judul tafsirnya adalah Tafsir Nurul Quran dengan mufasir Allamah Kamal Fakih Imani yang lahir pada tahun 1934 Masehi di kota Isfahan, negara Iran. Ayah beliau adalah Said Mustafa, seorang mujtahid yang sangat soleh dan terkenal di antara ulama-ulama di daerah tersebut. Sedangkan ibunya adalah putri dari Ayatullah Haji Abdul Husain Fakih Imani yang sangat soleh juga. Kamal Fakih Imani terlahir di lingkungan keluarga yang taat beragama dan garis keturunannya kembali kepada Imam Sayyidina Husain. Beliau menyelesaikan sekolah dasarnya di kota Isfahan. Kemudian beliau belajar ilmu-ilmu agama di Hauzah Ilmiah Isfahan. Setamat mempelajari pelajaran Muqaddimah dan kitab Syarah Lum'ah dan berbagai pelajaran lainnya, beliau melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi di Hauzah Ilmiah di kota Qum. Beliau mempelajari berbagai kitab seperti kitab Al-Makasib, Ar-Rasail, dan Al-Kifayah di bawah bimbingan Ayatullah Mujahidi At-Tabrisi, Ayatullah Sultani, dan Ayatullah Abdul Jawad Isfahani. Beliau juga sering menghadiri kuliah ilmu fikih dan usul fikih yang diasuh oleh Imam Khomeini, Ayatullah Barujerdi, Ayatullah Khulfaigani, dan Allamah Tabatabai. Selain aktif dalam bidang pendidikan, Kamal Fakih juga termasuk orang yang aktif dalam penggerakan revolusi Iran. Bahkan beliau sempat dipenjara karena beliau adalah salah satu pejuang dari revolusi Iran. Setelah keluar dari penjara, Kamal Fakih Imani aktif di sebuah komunitas yang berkembang di Iran. Di komunitas tersebut, beliau mengajarkan pemuda tentang ajaran Islam. Dan kegiatan ini Kamal Fakih terpikir untuk mendirikan pusat Islam terbesar yang diberi nama Amirul Mukminin. Allamah Kamal Fakih Imani di samping sibuk mengajar, beliau juga sibuk dalam pekerjaan-pekerjaan sosial dan budaya. Beliau mendirikan sebuah perpustakaan besar yang dipenuhi oleh kitab-kitab dengan nama Perpustakaan Amirul Mukminin sebagai pusat kajian Islam. Beliau juga mendirikan Hauzah Ilmiah Isfahan dengan nama Darul Hikmah Bagirul Ulum dengan jumlah siswa yang sangat banyak. Beliau juga mendirikan 3 buah rumah sakit dan 5 klinik kesehatan, 10 masjid, 5 lembaga Husainiyah, dan beberapa sekolah SLTA. Selain itu, beliau juga mencetak dan menerbitkan buku-buku agama dan ilmiah, yang salah satunya adalah kitab Tafsir Nurul Quran sebanyak 20 jilid yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Allamah Kamal Fakih Imani meninggal dunia pada tahun 2011 di Iran, meninggalkan warisan intelektual yang kuat dan karya-karya yang terus mempengaruhi pemikiran Islam hingga saat ini. Karakteristik tafsir Nurul Quran, Kamal Fakih Imani menggunakan metode tahlili karena penafsirannya mengikuti runtutan ayat sebagaimana yang tersusun di dalam mushaf dengan memunculkan arti kata yang diikuti dengan penjelasan mengenai arti global serta menghubungkan ayat satu dengan ayat lainnya yang biasa kita sebut dengan munasabah ayat. Tafsir Nurul Quran ini penafsirannya lebih condong ke teologi Syiah. Dilihat dari penafsirannya yang banyak mengutip dari pendapat Sayyidina Ali dan keturunannya. Corak tafsir dalam tafsir ini yaitu corak tafsir tasawuf atau sufi, adabi al-ijtimai, dan corak tafsir ilmi. Tafsir Nurul Quran menggunakan pendekatan yang komprehensif dalam menguraikan ayat-ayat Al-Quran.
Beliau menggabungkan berbagai aspek tafsir seperti tafsir literal, tafsir historis, tafsir konseptual, dan tafsir filosofis. Beliau merujuk ke berbagai sumber tafsir klasik seperti tafsir Al-Mazhari dan tafsir Al-Mizan oleh Allamah Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai. Kamal Paki Imani menekankan aspek moral dan sosial dari Al-Quran. Beliau menguraikan makna etika, keadilan, dan nilai-nilai sosial dalam Al-Quran. Salah satu aspek yang menarik dari tafsir ini adalah relevansinya dengan isu-isu kontemporer. Beliau mencoba menghubungkan pesan Al-Quran dengan realitas dunia saat ini, membantu umat Islam dalam memahami prinsip-prinsip Al-Quran dan diterapkan dalam kehidupan modern. Sistematika penulisan dalam tafsir Nurul Quran. Beliau mengikuti pendekatan yang khas dan berbeda dari tafsir-tafsir lainnya seperti pendahuluan. Beliau memulai surat dengan sebuah pendahuluan yang membahas latar belakang, sejarah penurunan, dan konteks surat tersebut. Ayat Al-Quran yang dijelaskan dalam tafsir ini ditampilkan dalam teks bahasa Arab bersama dengan terjemahan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh para pembaca. Tafsirannya mencangkup makna harfiah, makna konseptual, dan interpretasi teks Al-Quran berdasarkan pemahaman penulis yang mencangkup konteks sejarah, budaya, dan hukum Islam yang relevan. Terdapat rujukan hadis dan riwayat yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih tentang ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan. Beliau menekankan makna-makna spiritual ayat-ayat Al-Quran dan bagaimana ayat-ayat tersebut dapat mendalamkan iman, meningkatkan keimanan, dan membentuk karakter moral. Kamal Paki Imani juga memberikan contoh-contoh praktis tentang bagaimana ayat-ayat tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga para pembaca dapat memahami relevansi ayat-ayat Al-Quran dalam konteks kehidupan mereka. Di ringkasan akhir, beliau merangkum pesan-pesan utama yang telah dijelaskan. Beliau juga menggunakan catatan kaki untuk merincikan istilah-istilah atau konsep-konsep tertentu. Dan Kamal Paki Imani juga mencantumkan daftar pustaka atau referensi yang digunakan dalam menulis tafsir ini. Tafsir Nurul Quran diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Sayyid Abbas Sodar Amili dengan judul kitab tafsir yang menjadi An Enlightening into the Light of the Holy Quran. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh R. Hikmat Dana Atmaja pada tahun 2013 di Jakarta Selatan dengan penerbit Nur Al-Huda, dan nama kitab tafsirnya menjadi Tafsir Nurul Quran, sebuah tafsir sederhana menuju cahaya Al-Quran sebanyak 20 jilid. Demikian penjelasan review tafsir Nurul Quran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.